Oke, kita punya satu kasus di depan kita. Mungkin ini kasus paling terkenal sepanjang sejarah. Tapi hari ini kita akan coba membedahnya seolah-olah kita ini detektif yang membuka kembali sebuah cold case. Dengan bukti dari sejarah, arkeologi, sampai forensik, kita akan selidiki apa sih yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Nah, ini dia rencana investigasi kita. Pertama, kita telusuri catatan-catatan tertulis. Lalu, kita gali bukti-bukti fisiknya. Setelah itu, kita lihat dari kacamata medis modern, kita uji juga teori-teori alternatif yang ada, dan terakhir, kita coba sambungkan semua titik-titik ini jadi satu gambaran utuh. Oke, kita mulai dari bagian pertama, catatan sejarah. Seringkali, bukti yang paling meyakinkan itu bukan datang dari teman atau pengikut, tapi justru dari orang-orang yang, ya, nggak punya alasan untuk mendukung ceritanya, atau bahkan yang memusuhinya. Jadi, mari kita dengar apa kata mereka. Ini langsung membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Apa kata lawan-lawannya? Apakah mereka bilang kejadian itu nggak pernah ada? Atau jangan-jangan mereka justru membenarkannya? Seksi pertama kita adalah Cornelius Tacitus, salah satu sejarawan Romawi paling akurat yang pernah ada. Dia ini benci sekali dengan kekristenan, bahkan menyebutnya tahayul yang merusak. Jadi jelas dia bukan penggemar, tapi justru itu yang membuat catatannya sangat berharga. Dia mengkonfirmasi sebagai sebuah fakta bahwa Kristus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Istilah yang dia pakai, hukuman ekstrim, itu adalah bahasa hukum Romawi untuk penyaliban. Selanjutnya, ada Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi yang tahu seluk-beluk Yudea pada zaman itu. Tulisannya itu terasa detail sekali, hampir seperti laporan saksi mata. Dia juga menegaskan hal yang sama. Pilatus menghukum Yesus di kayu salib atas desakan para pemuka agama setempat. Para ahli sejarah sepakat, inti dari kesaksian Josephus ini otentik. Dan ternyata bukan cuma mereka berdua. Ada beberapa penulis kuno lainnya, mulai dari sejarawan pagan sampai tradisi lisan Yahudi, yang juga menyinggung soal penyaliban ini. Mereka mungkin beda pendapat soal artinya, tapi soal kejadiannya sendiri, mereka semua sepakat itu adalah peristiwa publik yang benar-benar terjadi. Nah, ini poin yang sangat krusial. Dalam ilmu sejarah, ada yang namanya kriteria rasa malu. Logikanya begini, penyaliban itu adalah cara mati yang paling hina, paling memalukan, bahkan dianggap kutukan. Sekarang pertanyaannya, kenapa para pengikutnya mau mengarang cerita di mana pemimpin mereka mati dengan cara seburuk itu? Jawabannya, ya mereka nggak mungkin ngarang. Satu-satunya alasan mereka mencatat peristiwa yang memalukan itu adalah karena itu benar-benar terjadi. Bagian kedua. Bukti arkeologis. Oke, sekarang kita beralih dari tulisan di perkamen ke bukti yang bisa kita sentuh, bukti fisik. Benda-benda yang digali dari dalam tanah yang memberi kita gambaran nyata tentang bagaimana penyaliban itu dilakukan. Ada dua penemuan yang sangat penting di sini. Yang pertama, di Yerusalem, kerangka seorang pria dari abad pertama bernama Yehohanan. Yang kedua, jauh di Inggris, ada kerangka dari zaman Romawi juga. Keduanya ini adalah bukti fisik yang tak terbantahkan tentang metode penyaliban Romawi, dan ini menunjukkan kalau praktiknya konsisten di seluruh wilayah kekaisaran. Dan yang bikin merinding dari penemuan ini adalah detailnya. Coba lihat ini. Sebuah paku besi sepanjang 11,5 cm ditemukan masih menancap di tulang tumit Yehohanan. Ujungnya bengkok, kemungkinan besar karena paku itu mengenai bagian kayu yang sangat keras, jadi pas jasadnya diturunkan, paku itu nggak bisa dicabut. Jadi, penemuan ini membuktikan beberapa hal penting. Pertama, mereka benar-benar pakai paku besi. Kedua, kemungkinan besar kaki korban dipaku di sisi tiang salib, bukan di depan. Dan yang paling penting, fakta bahwa Yohanan dikuburkan dengan layak itu menunjukkan kalau korban salib tidak selalu dibuang begitu saja. Ini cocok dengan narasi bahwa Yesus juga dimakamkan di sebuah kuburan. Bagian ketiga, analisis medis. Sekarang, kita akan melakukan semacam otopsi modern. Dengan ilmu kedokteran abad ke-21, kita bisa merekonstruksi dengan sangat detail apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia selama proses penyaliban yang mengerikan itu. Kematian di kayu salib itu bukan kejadian sesaat. Ini adalah serangkaian kegagalan organ yang terjadi perlahan. Mulai dari stres luar biasa yang bikin pembuluh darah kapiler pecah, lalu pencambukan yang menyebabkan kehilangan banyak darah dan syok. Begitu digantung, setiap tarikan napas jadi sebuah perjuangan. Akhirnya, tubuh pun menyerah, kombinasi dari kelelahan, mati lemas, dan gagal jantung. Jadi,
Penyebab utama kematiannya secara medis itu disebut asfiksia kelelahan. Untuk bisa buang napas aja, korban harus terus mendorong badannya ke atas dengan tumpuan kaki yang dipaku. Bayangkan. Ketika akhirnya mereka kehabisan tenaga untuk melakukan itu, mereka nggak bisa lagi mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru, dan akhirnya mati lemas. Nah, ada satu detail dari saksi mata yang sering jadi perdebatan, yaitu bagian ini. Saat seorang prajurit menusuk lambung Yesus, katanya yang keluar adalah darah dan air. Kedengarannya aneh kan? Apa penjelasan medis di baliknya? Disinilah sains modern bertemu dengan catatan kuno. Ternyata, air itu kemungkinan besar adalah cairan bening yang menumpuk di sekitar jantung dan paru-paru. Dalam istilah medis, namanya efusi perikardial dan pleura. Ini adalah akibat langsung dari trauma fisik yang luar biasa hebat. Jadi, tanpa disadari, saksi mata ini mencatat detail forensik yang sangat akurat, yang justru menjadi bukti kuat bahwa kematian memang sudah terjadi. Bagian keempat, menguji teori alternatif. Investigasi yang baik harus selalu melihat kemungkinan lain. Dan teori tandingan yang paling terkenal adalah bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib, tapi hanya pingsan. Jadi di satu sisi, kita punya semua bukti yang sudah kita bahas tadi. Sejarah, arkeologi, medis. Di sisi lain, ada teori pingsan yang bilang bahwa dia hanya tampak mati, lalu siuman lagi di dalam kubur. Mari kita uji teori ini. Apakah cukup kuat? Teori ini langsung runtuh begitu diuji. Kenapa? Pertama, tentara Romawi itu bukan amatir. Mereka profesional. Kalau ada tahanan yang lolos, nyawa mereka sendiri taruhannya. Kedua, tusukan tombak itu bukan tindakan acak. Itu adalah SOP untuk memastikan target benar-benar mati. Ketiga, pakai logika saja. Orang yang baru disiksa habis-habisan, mana mungkin punya tenaga untuk menggeser batu seberat 1-2 ton. Dan terakhir, secara psikologis, coba bayangkan. Kalau yang muncul itu seseorang yang luka parah dan hampir mati, orang-orang pasti kasihan, bukan malah menyembahnya sebagai penakluk maut. Sekarang, mari kita tarik semua benang merahnya. Bagian kelima, putusan yang convergent. Inilah inti dari investigasi kita. Ketika berbagai jalur bukti yang sama sekali tidak berhubungan, semuanya bertemu di satu titik kesimpulan yang sama. Jadi, coba kita lihat. Sejarah, bahkan dari sumber yang memusuhi, bilang itu terjadi. Arkeologi menunjukkan bagaimana itu terjadi dan betapa fatalnya. Ilmu kedokteran menjelaskan mengapa tidak mungkin untuk selamat, dan prosedur militer Romawi memastikan kematiannya diverifikasi. Masing-masing disiplin ini, secara independen, menunjuk ke kesimpulan yang sama persis. Dan mungkin yang paling kuat adalah kutipan dari John Dominic Crossan. Perlu diingat, orang ini bukan pendukung. Dia salah satu akademisi paling skeptis di luar sana. Tapi bahkan dia mengakui penyaliban Yesus adalah salah satu fakta sejarah yang paling pasti. Nah, kalau kritikus paling keras saja setuju, itu artinya buktinya memang sangat-sangat kuat. Jadi, inilah kesimpulan dari analisis kita. Berdasarkan semua bukti yang kita punya, kematian Yesus itu bukan lagi ranah iman semata. Itu adalah fakta sejarah yang kokoh, yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Analisis kita di sini fokus pada peristiwanya itu sendiri, terlepas dari apa interpretasi teologisnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar. Kalau kematiannya adalah sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan, maka pertanyaan kita bergeser. Bukan lagi bagaimana, tapi mengapa. Mengapa kematian yang satu ini, di antara ribuan penyaliban lainnya, punya gaung yang begitu dahsyat selama 2000 tahun? Itulah pertanyaan yang jawabannya mungkin bergema jauh melampaui investigasi kita hari ini.